Di tengah padang pasir Arab yang keras dan penuh konflik, lahirlah seorang laki-laki yang kelak namanya mengguncang dunia. Ia dikenal sebagai sosok yang ditakuti, disegani, sekaligus dibenci. Tangannya pernah terangkat untuk menyiksa kaum lemah, dan kakinya pernah melangkah untuk membunuh Rasul Allah. Namun justru dari tangan inilah keadilan ditegakkan. Dari hati yang keras inilah cahaya Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asal-usul dan garis keturunan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah. Ia berasal dari suku Quraisy, tepatnya Bani Adi, salah satu kabilah terhormat di Makkah. Ia lahir sekitar 13 tahun setelah tahun gajah atau sekitar 584 Masehi. Ayahnya, Khattab bin Nufail, dikenal sebagai pria keras, kasar, dan disiplin. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah. Sejak kecil, Umar tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan. Ia sering menggembala unta ayahnya di bawah terik matahari dan tidak jarang mendapat perlakuan kasar. Dari sinilah Umar belajar keteguhan, keberanian, disiplin keras, mental baja. Semua ini membentuk karakter Umar yang kelak dikenal dunia. Umar di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, Umar dikenal sebagai bertubuh tinggi dan kuat, pandai berbicara, berani berdebat, cerdas dan bisa membaca tulis. Hal ini sangat langka di kalangan Arab saat itu. Umar juga dikenal sebagai pendekar Quraisy dan utusan diplomatik. Jika terjadi perselisihan antar kabilah, Umar sering diutus untuk berunding. Namun di balik kecerdasannya, Umar adalah penentang Islam paling keras. Ia meminum khamr, menyembah berhala, dan memegang teguh adat nenek moyang. Baginya, Islam adalah ancaman besar yang harus dihentikan. Kebencian Umar terhadap Islam. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Umar melihat Islam sebagai perusak tradisi, pemecah belah Quraisy, ancaman ekonomi Makkah, penghinaan terhadap berhala. Umar tidak segan menyiksa kaum muslimin yang lemah. Ia memukul budak yang masuk Islam tanpa rasa iba. Baginya, kekerasan adalah jalan keluar. Hingga suatu hari, ia berpikir, jika Muhammad dibunuh, maka urusan ini akan selesai. Pedang yang diangkat untuk membunuh Rasulullah. Suatu pagi, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus. Wajahnya merah oleh amarah, langkahnya cepat, dan tekadnya bulat. Di tengah jalan bin Abdullah. Nuaim bertanya, kemana engkau, wahai Umar? Umar menjawab, aku akan membunuh Muhammad. Nuaim yang cerdik segera berkata, bagaimana mungkin engkau mengurus Muhammad? Sementara keluargamu sendiri telah meninggalkan agama leluhurmu? Umar terkejut, siapa yang kau maksud? Nuaim menjawab, adikmu Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid. Mendengar itu, Umar berbalik arah. Peristiwa di rumah Fatimah binti Khattab. Saat Umar mendekati rumah adiknya, ia mendengar suara asing. Itu adalah bacaan Al-Quran. Di dalam rumah, Fatimah dan suaminya sedang belajar Islam dari Habab bin Al-Arat. Umar menggedor pintu dengan keras. Ia masuk dengan marah, memukul Said bin Zaid, lalu menampar adiknya hingga wajahnya berdarah. Namun Fatimah berkata dengan suara tegas, wahai Umar, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukan apa yang kau mau. Melihat darah di wajah adiknya, hati Umar terguncang. Ia berkata, berikan apa yang kalian baca tadi. Fatimah menjawab, engkau najis. Bersucilah dulu. Ayat-ayat yang melunakkan hati Umar. Setelah mandi, Umar membaca lembaran itu. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah. Ayat demi ayat Qs, Taha menusuk ke dalam hatinya. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia berkata,
Ini bukan perkataan manusia. Saat itulah benteng jahiliyah Umar runtuh. Menuju Darul Arkam. Umar bertanya, "Di mana Muhammad?" Ia menuju Darul Arkam. Para sahabat ketakutan melihat Umar datang dengan pedang. Namun Rasulullah berkata, "Biarkan ia masuk." Rasulullah memegang baju Umar dan berkata, "Wahai Umar, apa yang kau inginkan?" Umar, "Aku datang untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Takbir pun menggema. Dampak masuk Islamnya Umar. Masuk Islamnya Umar mengubah segalanya. Islam didakwahkan secara terbuka. Kaum muslimin syalat di Ka'bah, Quraisy mulai gentar. Rasulullah memberi Umar gelar Al-Faruq, artinya pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah bukti bahwa tidak ada hati yang terlalu keras bagi hidayah Allah. Dari musuh paling kejam Islam, ia berubah menjadi pilar keadilan. Dari pedang jahiliyah, ia menjadi pelindung kaum lemah. Dan kisah Umar belum selesai. Karena setelah ini, ia akan menjadi khalifah yang mengguncang dunia. Setelah wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu, dunia Islam memasuki masa yang sangat menentukan. Di hadapan kaum muslimin berdiri seorang pemimpin yang dikenal keras, tegas, dan ditakuti musuh-musuh Islam. Namun di balik ketegasannya, tersembunyi hati yang lembut dan penuh rasa takut kepada Allah. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua dalam sejarah Islam. Masa kepemimpinannya menjadi fondasi peradaban Islam yang kokoh dan tak tertandingi. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar Shiddiq merasakan ajalnya semakin dekat, beliau sangat memikirkan masa depan umat Islam. Ia bermusyawarah dengan para sahabat besar dan hampir semuanya sepakat bahwa Umar bin Khattab adalah sosok paling layak memimpin. Sebagian sahabat sempat khawatir Umar terlalu keras. Namun Abu Bakar menjawab, kekerasannya akan melunak ketika memikul amanah. Pada tahun 13 Hijriah 634 Masehi, Umar bin Khattab resmi diangkat menjadi Amirul Mukminin. Dalam pidato pertamanya, Umar berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang yang keras, maka luruskan aku jika aku menyimpang." Kalimat ini menjadi simbol kepemimpinan Umar, kuat namun tunduk pada kebenaran. Kehidupan sederhana sang khalifah. Umar bin Khattab adalah pemimpin imperium terbesar di masanya. Namun hidupnya sangat sederhana, pakaiannya sering bertambal. Tidurnya di atas tikar kasar, makanannya roti dan minyak zaitun, tidak memiliki istana. Ketika Baitul Mal melimpah harta rampasan perang, Umar tidak mengambil sedikit pun untuk dirinya. Ia berkata, "Bagaimana aku bisa kenyang, sementara rakyatku kelaparan?" Sistem pemerintahan dan administrasi. Umar bin Khattab adalah arsitek pemerintahan Islam. Beberapa kebijakan besarnya, pembentukan Baitul Mal, penggajian tentara dan pegawai negara, pembagian wilayah administrasi, pencatatan sensus penduduk, dan penetapan kalender Hijriah. Ia menunjuk gubernur dengan sangat ketat. Jika ada laporan rakyat, Umar akan menyelidikinya sendiri. Ia berkata, "Aku tidak mengutus kalian untuk memukul rakyat, tapi melayani mereka." Keadilan Umar bin Khattab. Keadilan Umar terkenal hingga keluar Jazirah Arab. Suatu hari, seorang Mesir mengadu, "Anak gubernur Mesir memukulku." Umar memanggil gubernur Omar bin Esh dan putranya. Umar menyerahkan cambuk kepada rakyat Mesir itu dan berkata, "Pukullah anak pejabat itu." Setelah itu Umar berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan merdeka?" Kalimat ini menggema sepanjang sejarah. Umar dan rakyat miskin. Umar sering berkeliling malam hari, tanpa pengawal. Suatu malam, ia mendengar tangisan anak-anak. Seorang ibu memasak batu agar anaknya tertidur. Umar menangis. Ia memanggul sendiri karung gandum dari Baitul Mal. Ketika ditawari bantuan, Umar berkata, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?"
perluasan wilayah Islam. Di masa Umar, Islam berkembang pesat, Syam, Palestina, Mesir, Persia, dan Irak. Kekaisaran Romawi Timur dan Persia runtuh satu per satu. Namun Umar melarang merampas harta rakyat, merusak rumah ibadah, menyakiti warga sipil. Ketika Baitul Maqdis ditaklukkan, Umar datang sendiri untuk menerima penyerahan kota. Ia mengenakan pakaian sederhana, membuat pemimpin Romawi tercengang. Perjanjian Umar di Baitul Maqdis. Umar menandatangani piagam Umarjemen keamanan umat Nasrani, perlindungan gereja, kebebasan beribadah. Ia menolak syalat di dalam gereja agar tidak dijadikan alasan pengambilalihan gereja di masa depan. Takutnya Umar kepada Allah. Meski berkuasa, Umar sering menangis. Ia berkata, "Seandainya seekor keledai terperosok di Irak, aku takut Allah akan bertanya kepadaku." Umar merasa kepemimpinan adalah beban, bukan kehormatan. Pada tahun 23 Hijriah, saat syalat subuh, Umar ditikam oleh Abu Luluah, seorang budak Persia. Dalam kondisi terluka parah, Umar masih bertanya, "Apakah aku memimpin dengan adil?" Ia wafat sebagai syahid dan dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Kekhalifahan Umar bin Khattab bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin kepemimpinan sejati, kuat tanpa zalim, tegas tanpa kejam, berkuasa tanpa sombong. Dunia boleh berubah, tetapi keadilan Umar akan selalu hidup dalam sejarah.